Pemirsa, teror kembali diterima DJ Doni, sang influencer yang mendapat kiriman teror ayam mati dan surat ancaman. Pagi tadi mendapat teror baru. Dua pria bermasker melemparkan rumah DJ Doni dengan bom molotov. Beruntung bom tersebut tidak merusak dan melukai pemilik rumah. Inilah rekaman kamera CCTV di depan rumah DJ Doni, di mana ada dua pria bermasker yang mendekat ke rumah DJ Doni. Sekilas keduanya melihat ke kanan kiri, memastikan kondisi aman dari penglihatan warga. Suasana di sekitar rumah sepi karena peristiwa ini terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Usai memastikan aman, seorang pria mengenakan jas hujan hijau mengambil sesuatu dari kantongnya dan melemparkannya ke arah rumah DJ Doni. Diduga pria tersebut melempar bom molotov. Beruntung api di bom molotov tidak sempat membakar barang di rumah. Atas peristiwa ini, ditambah dengan barang bukti yang ada, DJ Doni langsung melaporkannya ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sementara inilah surat tanpa penerimaan laporan yang sudah diajukan oleh DJ Doni. Surat ini tersebar di media sosial. Di laporan polisi, DJ Doni menceritakan ancaman dan teror yang ia alami kemarin dan adanya pelemparan bom molotov yang dialaminya. Dengan ini, langkah berikutnya adalah menanti proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Netizen pun berharap agar pelaku teror segera tertangkap. Menyusul DJ Doni, semakin banyak konten kreator, aktivis, dan influencer yang mengaku juga menerima teror diduga terkait kritik terhadap penanganan bencana Sumatera. Kita simak informasinya. Teror yang dialami sejumlah konten kreator dan influencer yang mengkritisi penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera rupanya meluas. Usai DJ Doni, Shirley Anavita, dan Yama Carlos. Rupanya juga dialami sejumlah aktivis, konten kreator, dan influencer lain. Seperti kreator konten Firdian Aurelio yang mendapat serangan digital melalui media sosialnya. Usai Firdian kerap mengunggah kondisi pasca bencana di Aceh. Dia mengungkapkan teror tidak hanya menyasar dirinya, melainkan juga ke sang adik dan anggota keluarga lain. Dari HP adik gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Tak hanya itu, Firdian juga menyebut ada upaya pengambil alihan akun pesan singkat terhadap anggota keluarganya yang lain yang untungnya gagal. Aktivis lingkungan Greenpeace Iqbal Damanik juga mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal. Rumah aktivis lingkungan itu dikirimi bangkai ayam. Bangkai ayam itu ditemukan Iqbal di teras rumah tanpa dibungkus oleh wadah apapun. Selain itu ada secari kertas yang diikat di bangkai ayam dan bertuliskan nada ancaman terhadap Iqbal. Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu. Greenpeace menduga kiriman bangkai ayam ini sebagai bentuk teror lantaran Iqbal aktif sebagai pengkampanye di organisasi nirlaba itu yang fokus pada isu-isu lingkungan. Influencer lainnya, Yama Carlos, juga menerima teror yang memintanya menghapus sejumlah konten miliknya dari akun sosial medianya. Hal ini menyusul salah satu kontennya yang melakukan impersonifikasi, yaitu meniru seseorang. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya yang kena teror itu. Ini saya tidak omong kosong, saya mau menunjukkan chat teror tersebut. Tapi sebelumnya kita harus tetap sopan ya teman-teman di suatu negara. Ini chatnya, tapi tenang aja kok, nomornya udah saya hilangin. Nih.
Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Menyusul aksi tersebut, sejumlah influencer seperti DJ Doni akhirnya memilih melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sementara itu seorang influencer lainnya, Fatian Puja Kesuma, menganalisa saat ini ada upaya untuk mengadu domba antara pemerintah dan influencer. Jangan sampai aksi teror intimidasi seperti ini merusak persatuan kita untuk membangun bangsa. Influencer dan pemerintah saat ini sedang diadu domba, teman-teman. Masyarakat secara umum juga secara tidak langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk teror kepada para influencer. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut keyakinan gue, itu yang terjadi. Karena gue membaca pola, indikasi pola yang sangat jelas sekali. Ketika influencer diteror dan speak up, ya itulah yang teroris ini inginkan. That's exactly the game. Karena begitu influencer speak up karena diteror, mereka udah nyiapin skenario-nya, counter narasinya apa. Lalu mereka twist seakan-akan kamilah yang cari popularitas, kamilah yang ada agenda, kamilah yang di-brief. Udah banyak konten-konten counter ini, nggak cuma satu orang, ada banyak. Gua males nyebut namanya, lu bisa cari sendiri. Yang lapor polisi aja dong, jangan ke medsos. Dan teman-temannya yang lain dengan brief yang sama. Seakan-akan influencer itu jadi musuhnya pemerintah. Lo ingat kejadian Jerome Pauline ketika dia ditawarin 150 juta, ternyata palsu. Tapi dia ngontenin, rakyat ngamuk semuanya, ya itu tujuannya. Makanya waktu itu gue sebel sama Jerome, kayak, why did you take the bait? Nah kali ini, polanya itu diulang lagi, tapi kengeriannya dieskalasi. Shirley dikirimin gituan, gimana gak takut, men? Doni dikirim molotov. Si teroris ini mau memastikan mereka yang diteror ini speak up supaya mereka bisa counter dengan narasi yang sudah disiapkan. Seakan-akan influencer dan pemerintah itu tuh melihat itu, masyarakat juga ikut marah, menghujat juga, demo lagi, rusuh lagi. That's exactly what they want. Orang-orang ini, teman-teman, makan dari kekacauan. Makanya beberapa memutuskan untuk lay low aja, walau kena teror juga. Lebih parah bahkan, because we decide not to play their game. Karena yang di Sumatera masih butuh perhatian, teman-teman. Pemirsa, lagi-lagi teror menyasar mereka yang hanya berupaya menyuarakan pendapatnya. Dari sekedar pengiriman bangkai hewan hingga pelemparan. Kita kembali membahasnya bersama konten kreator sekaligus korban teror DJ Doni dalam program Sindopram yang akan dipandu rekan Yudi Handoyo berikut ini. Bom molotov itu benar adanya ya pemirsa ya. Nah di garasi itu apa sisa pecahan kacanya itu ada bukti? Ada buktinya, ada sisa sumbunya yang sempat mati itu. Terus ada pecahan kacanya, kena mobil semuanya. Bang Doni kemarin kan sempat ngobrol ya, katanya mempertimbangkan untuk melaporkan. Tapi begitu yang sekarang ini kejadian langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ingin tahu pertimbangannya apa Bang? Karena ini sebenarnya gini ya, mungkin kemarin masih ancaman ya, walaupun sebenarnya ancaman itu pembunuhan mas ya, tapi masih sekedar ancaman. Tapi kalau ini kalau menurut saya, ini bukan teror lagi menurut saya. Ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai? Iya. Harusnya ya, kalau saya lihat ya, saya pelajari, kayaknya ini sepertinya kayak pembunuhan berencana cuma nggak selesai. Karena sebelumnya, 2 hari yang lalu, itu sudah dikirimin ayam, bangkai ayam dengan kepalanya sudah terpotong, lalu ada tulisan ancaman jika kamu tidak mau seperti ayam ini, jika kamu tidak diam di media sosial, kamu akan dibuat seperti ayam ini, dipotong lehernya gitu kan. Kurang lebih ini kan ancaman pembunuhan, Mas. Waduh, berarti makin... Nah, tapi kan kemudian 2 hari kemudian itu dilakukan. Tadinya mungkin upayanya masih teror ya, teror berupa ancaman ya kan, masih tulisan. Nah kemudian 2 hari kemudian ini udah perbuatan. Ini andaikan mas ya, kita andaikan sumbu bom molotov tersebut tidak mati mas. Itu akan membakar, pertama membakar mobil mas, karena itu tepat di atas mobil. Membakar mobil meledak, rumah kebakar semua, di sini pemukiman padat penduduk dan terbakar semuanya mas. Ini kan upaya pembunuhan mas. Nah salah satunya kenapa saya laporkan ke polisi, karena ini sudah membahayakan orang banyak. Bukan hanya saya dan keluarga saya, tapi orang banyak.
Jadi menurut saya ini harus dilaporkan menurut saya. Itu sih Mas. Berarti bisa dipastikan bahwa surat ancaman dan kiriman ayam mati kemarin itu pelakunya sama dengan yang melakukan pelemparan bom molotov pagi tadi? Belum bisa saya pastikan, tapi rangkaian pasti ya tentunya. Rangkaiannya tapi kok bisa benar-benar ada jalan ceritanya begitu ya? Ancaman di surat ancaman itu tapi pagi tadi eksekusinya gitu ya? Eksekusinya, iya. Jadi bisa dibilang kayak seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai. Kalau Karena begitu, apakah juga menguatkan Bang Doni bahwa ini adalah sebuah teror karena Anda kritis di media sosial Anda? Apakah makin kuat itu alasannya? Ya nggak ada alasan lain. Saya nggak punya musuh. Saya nggak punya utang sama orang. Bisa dikatakan itu adalah alasannya ya? Ya saya selama ini merasa nggak punya musuh. Bahkan rumah saya aja nggak perlu ada CCTV karena saya nggak merasa aman selama ini. Jadi saya baru pasang CCTV 1 hari setelah ada pengiriman bangkai ayam tersebut, baru saya pasang. Oh, jadi CCTV baru dipasang setelah yang kemarin kita cerita itu ya? Iya, sebelumnya saya pakai CCTV tetangga melihat orang yang mengirimkan paket bangkai ayam tersebut. Kok langsung kepake ya CCTV-nya ya Bang ya? Aduh. Terus bagaimana Bang? Ketika ke polisi tadi apa saja yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian dan respon mereka seperti apa? Ada tenggat waktu Responnya bagus ya, responnya bagus. Mereka langsung cepat tanggap. Begitu saya bikin laporan, mereka langsung datang ke TKP dan syukurnya TKP ini nggak pernah saya rubah sedikit pun, tidak saya bersihkan. Jadi teman-teman polisi tadi langsung bergerak mengecek semua bukti yang ada. Apakah ada tenggat waktu? Setelah olah TKP ini tenggat waktunya sampai kapan ini akan segera dicari begitu? Karena jelas kan wajahnya terpampang di CCTV. Iya, harusnya lebih mudah ya, karena wajahnya sangat jelas itu di CCTV. Tidak ada tenggat waktu polisi akan menyelesaikannya sampai kapan begitu? Belum. Nanti saya akan bertemu lagi. Dalam beberapa hari ini saya akan ketemu pihak kepolisian lagi. Baik. Bang, kalau Bang Doni sendiri melihatnya nih, apa sih yang terjadi begitu? Maksudnya apakah ini adalah rangkaian dari ancaman kepada setiap influencer, ini adalah satu benang merah yang beriringan atau berbeda-beda sebenarnya? Menurut saya sama ya, soalnya saya lihat beberapa yang sama dikirimin ayam juga. Ada teman saya, cuma dia belum posting, itu kalimatnya sama, tulisannya sama ada logonya. Itu logonya khas banget tuh. Kalau bisa dilihat itu hampir sama. Jadi menurut saya ini sama itunya, otak dalang yang melempar ini sama. Nah kalau misalnya otak dalangnya sama, berarti yang diprotes itu dari kritikan Bang Doni ini yang mana ya? Apakah karena kan Bang Doni kan banyak ya kritikan tentang bagaimana orang yang tidak adil dan lain sebagainya. Bagian yang mana ya? Yang pemerintah berarti ya? Ya saya belum bisa memastikan itu. Ya pasti kan yang saya kritisi kan semua kebijakan pemerintah. Saya nggak pernah nyerang pribadi. Baik, Bang Doni, kira-kira setelah rangkaian peristiwa ini terjadi, apa yang harus pemuda Indonesia untuk lakukan bersuara? Apakah ini akan membuat kita membatasi, jangan-jangan memang kita salah atau seperti apa? Apakah memang kita harusnya bisa lebih lantang lagi? Ya menurut saya harus tetap bersuara ya, seperti biasa. Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat atau merugikan rakyat, menurut saya harus dikritisi. Itu penting, Mas. Jadi jangan dibiarkan. Soalnya nggak sedikit juga influencer ataupun beberapa konten kreator kecil begitu Bang Doni ya, yang juga mulai banyak yang dikirimin DM pesan-pesan yang bilang kayaknya saya juga jadi korban juga deh tentang teror seperti ini. Itu gimana Bang? Kalau saya pribadi saya nggak pernah takut ya, saya pasti tetap bersuara. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Apakah tidak akan menghentikan Bang Doni untuk terus bersuara tentang? Oh enggak, saya nggak akan menghentikan. Oke, termasuk juga mengenai bagaimana pemaksimalan penanganan bencana di Pulau Sumatera, Bang Doni? Kalau bencana saya tidak terlalu menyuarakan. Karena kan dari kemarin saya sampaikan, saya tidak pernah mau mengeksploitasi bencana alam untuk mendapat exposure. Saya nggak pernah mau. Baik. Jadi kalau kita memang punya niat baik untuk bantu teman-teman yang terdampak bencana, ya kita lakukan. Tapi untuk mengeksploitasi saya nggak ke situ arahnya. Baik, satu pertanyaan terakhir saya Bang Doni. Ada juga yang menduga jangan-jangan ini adalah upaya adu domba antara pemerintah dengan influencer. Tanggapannya Bang? Ya makanya kalau ada perspektif atau pandangan seperti itu, ini waktunya pemerintah
dalam kasus yang saya alami ini, pelemparan bom molotov ini, harus segera dibuktikan siapa pelakunya. Agar publik tidak bertanya-tanya, Mas. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Harus ada hasilnya dari laporan saya. Kalau tidak ada hasilnya, ini kebalik lagi seperti sebelumnya yang pelaporan terkait kepala babi, tidak ada hasilnya. Tapi saya yakin kepada teman-teman di kepolisian bisa segera mengungkap kasus dengan kasus apa yang saya alami ini. Baik. Tapi makna tadi yang saya sampaikan perlu saya highlight adalah pemerintah harus membuktikan kalau ini bukan tindakan yang dilakukan ini, teror ini bukan dari pemerintah. Harus dibuktikan.